Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anggito Ito Utomo dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektro Untirta. Di sini saya ingin menjelaskan kembali untuk mata kuliah Organisasi Arsitektur Komputer yang dibimbing oleh Bapak Irwanto. Pada pertemuan kedua tentang organisasi dan arsitektur komputer ini seperti apa. Oke, akan saya jelaskan terlebih dahulu tentang bagaimana organisasi di dalam komputer ini. Organisasi dalam komputer ini berkaitan dengan fungsi dan desain bagian-bagian yang menerima, menyimpan, dan mengolah informasi. Kemudian arsitekturnya seperti apa? Arsitektur di dalam komputer ini berkaitan dengan sebuah hardware yang disambungkan di dalam komputer. Kemudian hardware ini ada beberapa bagian, atau hardware atau perangkat keras ini ada beberapa bagian. Ada yang namanya input, ada yang namanya output, ada yang namanya internal storage, ada yang namanya external storage, kemudian ada yang namanya CPU. Nah, input ini contohnya seperti apa? Input adalah contohnya seperti keyboard, mouse. Dia memasukkan sebuah hardware di dalam ke dalam komputer, itu namanya input. Kemudian ada yang namanya output. Output ini contohnya seperti printer, kemudian ada monitor, kemudian ada sound. Nah, fungsinya ini sebuah perangkat yang fungsinya mengeluarkan, seperti itu. Eksternal, kemudian ada internal, ada RAM, ada ROM itu. Kemudian ada klasifikasi arsitektural. Nah, klasifikasi ini ada 3 bagian. Yang pertama, klasifikasi Flynn yang didasarkan pada penggandaan alur instruksi dan alur data. Nah, kemudian ada klasifikasi Feng. Nah, klasifikasi Feng ini didasarkan pada pemrosesan paralel dan serial di dalam komputer. Contohnya organisasi dan arsitektur komputer ini. Nah, kemudian ada klasifikasi handler didasarkan pada derajat keparalelan dan pipelining di dalam berbagai tingkat subsistem yang ada di dalam komputer. Nah, mungkin itu saja mengenai penjelasan saya mengenai organisasi dan arsitektur komputer pada pertemuan kedua kali ini. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Mungkin cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.